Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal dan sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang mana sih sistem reproduksi wanita bagian eksternal? Sistem reproduksi wanita bagian eksternal terdiri atas labia mayor. Labia mayor ini yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian luar. Labia mayor ini juga terdapat kelenjar minyak atau keringat. Saat masa pubertas, labia mayor ini akan ditutupi dengan rambut-rambut. Setelah itu labia minor. Labia minor ini terletak di dalam labia mayor. Setelah itu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris, dua labia minor bertemu di klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Selanjutnya ada mons pubis. Selanjutnya perineum dan anus. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian. Ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut dengan vas pelvis, letaknya di atas linea terminalis, fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Selanjutnya pelvis minor. Pelvis minor disebut dengan true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis, lalu fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian panggul. Bagian panggul dibagi menjadi 4 bagian. Ada 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Tulang coxae di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang ilium, ischium, dan pubis. Yang tebal namanya crista iliaca, dan yang menonjol di depan namanya spina iliaca anterior superior. Lalu di bawahnya namanya spina iliaca anterior inferior. Tulang ischium. Tulang ischium dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama, yang di atas namanya tuber ischiadica. Terus yang kedua yang berlubang besar namanya foramen obturatorium. Terus yang ketiga yang bulat namanya acetabulum. Terus selanjutnya yang menonjol di bawah ini namanya spina ischiadica. Selanjutnya pubis dibagi menjadi ada ramus superior osis pubis. Selanjutnya ramus inferior osis pubis dan arcus pubis. Sacrum dibagi menjadi 3. Yang menonjol di atas namanya promontorium, yang berlubang-lubang namanya cormina sacralia anterior, dan yang paling bawah namanya coccygeus. Tulang ini terdiri 3 sampai 5 tulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasio. Di sini ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dan sacrum. Selanjutnya artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Dan yang ketiga ada artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ligamen.
Di sini ada ligamen liolumbale, ligamen lateral lumbosakral, ligamen anterior sacroiliaca, ligamen sacrospineus, dan sacrotuberous. Ligamen sacrotuberous. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa macam musculus. Di sini ada musculus piriformis, musculus coccygeus, musculus obturator internus, musculus liococcygeus, musculus pubococcygeus, musculus levator ani, musculus coccygeus. Selanjutnya saya akan membahas beberapa bentuk panggul. Yang pertama, bentuk panggul ginekoid. 44% dimiliki oleh wanita. Bentuk panggul ginekoid ini hampir sama, mirip dengan lingkaran. Tipe ini adalah tipe yang paling banyak ditemukan. Diameter anteroposterior hampir sama dengan diameter transversal. Kemudian android. Android ini adalah 33% dimiliki oleh pria. Bentuk panggul android ini mirip seperti bentuk hati dengan diameter anteroposterior lebih besar dari diameter transversal. Bentuk sakrum cenderung datar dan tidak melengkung serta spina ischiadica lebih menonjol. Bentuk panggul android dapat mempersulit persalinan. Selanjutnya yang ketiga, anthropoid. Anthropoid ini bentuk panggul yang mirip dengan segitiga diameter transversal terbesar terletak di bagian posterior dekat sakrum. Dekat sakrum yang panjang melengkung, spina ischiadica tidak menonjol. Bentuk panggul ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada wanita. Kemudian yang keempat, platypeloid. Bentuk panggul platypeloid seperti bentuk oval, diameter transversal lebih besar dari diameter anteroposterior, tepi panggul divergin, sakrum mendatar, dan kavitas panggul dangkal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk pengukuran panggul luar. Yang pertama, distansia spinarum yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior, jarak normalnya kurang lebih 23 sampai 26 cm. Kemudian yang kedua, distansia cristarum. Pemeriksaannya di bagian dextra sinistra crista iliaca, normalnya 26 sampai 29 cm. Kemudian yang ketiga, conjugata externa. Pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus, luas tulang lumbal kelima, jarak normalnya kurang lebih 18 sampai 20 cm. Kemudian yang keempat, lingkar panggul luar dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior, jarak normalnya kurang lebih 80 sampai 90 cm.